Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Florida Rambu dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Kuasa Setan Dikalahkan, berdasarkan Injil Matius pasal 17 ayat 14 sampai 18 bersama saya Ruben Timothy. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Segala syukur kami naikkan kepadamu ya Allah atas karunia yang Kau berikan setiap hari. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu supaya kami dimampukan untuk memahami apa yang hendak Kau sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Matius 17 ayat 18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesus menghardik dia, lalu keluarlah setan itu dari dia, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Teman-teman remaja yang terkasih, ada orang-orang yang suka menonton film horor karena katanya itu kan hanya film, jadi aman. Tapi ada juga orang yang takut menonton film horor karena merasa seolah-olah setannya benar-benar ada. Setan atau kuasa jahat memang seringkali membuat manusia tidak berdaya. Sebenarnya kita sering bertanya, setan itu benar-benar ada atau tidak? Jawabannya, iya, ada. Dalam pelayanannya Tuhan Yesus beberapa kali menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat. Dan dalam bacaan kita hari ini, ada seorang anak yang sakit ayan. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga ke dalam air. Orang yang sakit ayan pada masa itu dipandang sebagai orang yang kerasukan setan. Dapat dibayangkan bagaimana perasaan orang tua yang memiliki anak dengan sakit yang bisa membahayakan dirinya sendiri. Dan ketika orang tuanya tahu ada Yesus, ia bersujud dan memohon agar Yesus menyembuhkan anaknya karena murid-murid tidak mampu untuk menyembuhkannya. Dan yang menarik, ketika menyembuhkan, Tuhan Yesus menghardik setan dan keluarlah setan dari dalam anak itu. Dan kemudian ia pun sembuh. Rupanya anak itu bukan sekadar sakit tetapi juga kerasukan setan. Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya yang mampu mengalahkan kuasa setan. Teens, mungkin saat ini kamu tidak terikat oleh kuasa gelap apapun, tetapi ada hal-hal lain yang bisa menjerumuskan dan membahayakan dirimu. Entah itu kecanduan pornografi, online game, hedonisme, kecanduan berbelanja, atau hal-hal lain yang membuatmu tidak mampu mengendalikan diri sendiri. Dengan kekuatanmu sendiri, kamu tidak akan mampu mengalahkan segala bentuk keterikatan itu. Namun, dalam kekuatan Tuhan, kamu akan dimampukan untuk mengalahkan dan mematahkan belenggu-belenggu tersebut. Jangan menunda-nunda jika kamu tidak ingin keadaanmu semakin memburuk. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah agar Tuhan menolongmu untuk pulih dan sembuh dari hal-hal yang membahayakan itu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas sabda-Mu yang boleh kami baca dan renungkan hari ini. Tolong bantu dan tuntunlah kami ya Tuhan, supaya kami bisa melepaskan segala kuasa jahat, termasuk hal-hal yang menjadi keterikatan kami, dari kebiasaan-kebiasaan buruk kami atau kecenderungan kami sebagai manusia yang berdosa. Pimpin dan tuntunlah kehidupan kami hari ini dan hari-hari selanjutnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada yang lain. Tuhan memberkati.